sini saya ingin membahas soal tantangan pada LKM 1 yang soalnya dalam suatu uji coba mobil mainan yang bergerak lurus sedemikian sehingga dalam selang waktu T sekon, kecepatannya dinyatakan dengan persamaan Pi sama dengan 0,2 dalam kurung 3T pangkat 2 ditambah 2T meter per sekon. Tentukan posisi dan percepatan mobil mainan tersebut saat T atau waktunya 3 sekon dan T-nya sama dengan 5 sekon. Jika saat T 0, maka R atau posisinya sama dengan 0. Diketahui V sama dengan 0,2 dalam kurung 3T pangkat 2 ditambah 2T meter per sekon sama dengan, kita kalikan, yang hasilnya 0,6T pangkat 2 ditambah 0,4T meter per sekon. Selanjutnya diketahui waktunya. Waktu yang pertama yaitu 3 sekon. Kemudian waktu yang kedua sama dengan 5 sekon. Dan saat T0 atau waktu awalnya sama dengan 0, maka R atau posisi awalnya juga akan 0. Yang ditanyanya, yang pertama A, posisi pada waktu T1, B, posisi pada T2, C, percepatan di waktu T1, D, percepatan di waktu T2. Penyelesaian. Rumus RT sama dengan R0 ditambah integral V kali dt. Yang itu sama dengan R0-nya tadi, R awalnya sama dengan 0, ditambah integral, dimasukkan V-nya tadi, 0,6T pangkat 2 ditambah 0,4T. Jadi dapat hasilnya RT-nya sama dengan 0,2T pangkat 3 ditambah 0,2T pangkat 2. Jadi kita dapat mencari yang A, yaitu RT sama dengan 0,2T pangkat 3 ditambah 0,2T pangkat 2. Jadi R pada saat 3 sekon sama dengan 0,2 dikali 3 pangkat 3 ditambah 0,2 dikali 3 pangkat 2. Jadi disama dengankan lagi 0,2 dikali 27 ditambah 0,2 dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi sama dengan 5,4 ditambah 1,8 sama dengan 7,2 meter. Yang B-nya langsung saja kita masukkan ke R5-nya dalam waktu 5 sekonnya sama dengan 0,2 dikali 5 pangkat 3 ditambah 0,2 dikali 5 pangkat 2. Yang sama dengan 0,2 dikali 125 ditambah 0,2 dikali 25 sama dengan 25 tambah 5 yaitu sama dengan 30 meter. Yang selanjutnya Pi sama dengan tadi diketahui 0,6T pangkat 2 ditambah 0,4T meter per sekon. Yang mana di sini percepatan sama dengan turunan dari kecepatan atau kebalikan dari integral. Jadi dapat rumus A T sama dengan 1,2 T ditambah 0,4. Jadi yang C-nya kita sudah mendapat rumusnya, langsung dimasukkan. A dalam waktu 3 sekon sama dengan 1,2 dikali 3 ditambah 0,4 sama dengan 3,6
ditambah 0,4 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Terus yang D kita masukkan waktunya 5 sekon. A5 sama dengan 1,2 dikali 5 ditambah 0,4 sama dengan 6 ditambah 0,4 sama dengan 6,4 meter per sekon kuadrat. Di sini kami akan melanjutkan soal tantangan LKM 2 dengan soal yaitu nomor 1. Sebuah partikel diam dipercepat dengan percepatan alfa selama waktu tertentu, tiba-tiba diperlambat dengan perlambatan beta hingga berhenti. Jika total waktu yang diperlukan partikel hingga berhenti T, tentukan kecepatan maksimum yang mungkin dicapai partikel dan jarak total yang ditempuh partikel. Penyelesaiannya bisa dilihat dari diagram di atas, membantu untuk mendefinisikan T sama dengan TAC sama dengan TAB ditambah TBC. Nomor 1. Ditanya kecepatan maksimum atau Vm. Gerak bagian 1 berlangsung selama T1 dengan VO sama dengan 0, Vt sama dengan Vm, dan A sama dengan alpha. Vt sama dengan VO ditambah AT1, Vm sama dengan 0 ditambah alpha T1. T1 sama dengan Vm per alpha. Gerak bagian 2 berlangsung selama T2 dengan VO sama dengan Vm. Vt sama dengan 0 dan A sama dengan min beta. Vt sama dengan VO ditambah AT2, 0 sama dengan Vm dikurang beta T2. T2 sama dengan Vm per beta. Dari soal, kita mengetahui bahwa T1 ditambah T2 sama dengan T. Vm per alpha ditambah Vm per beta sama dengan T. Beta Vm ditambah alpha Vm per alpha beta sama dengan T. Beta Vm ditambah alpha Vm sama dengan alpha beta dikali T. Vm dikali alpha beta sama dengan alpha beta dikali T. Maka Vm atau kecepatan maksimumnya sama dengan alpha beta per alpha ditambah beta. Lalu jarak total yang ditempuh S sama dengan VOT ditambah setengah AT kuadrat sama dengan 0 dikali T ditambah setengah dikali alpha dikali T kuadrat sama dengan setengah AT kuadrat. LKM 2 soal nomor 2. Sebuah batu dijatuhkan ke dalam sumur. Jika waktu total batu mulai dijatuhkan sampai terdengar bunyi pantulan batu menyentuh permukaan air adalah T. Kecepatan gelombang suara V dan percepatan gravitasi G. Tentukan kedalaman permukaan air sumur tersebut. Penyelesaian. Perhatikan gambar di bawah. Kedalaman sumur hingga permukaan air H. Saat jatuh, batu mengalami gerak jatuh bebas dari A ke B. 2. Ditanyakan kedalaman sumur sama dengan titik-titik-titik. Keadaan diam sama dengan VO sama dengan 0. Dengan percepatan A sama dengan alfa, maka Vt sama dengan Vp, sehingga Vt sama dengan VO ditambah A dikali T. Vp sama dengan 0 ditambah A dikali T1. T1 sama dengan Vp per alfa. VO sama dengan Vp dan percepatan alfa sama dengan beta, sehingga Vt sama dengan VO ditambah alfa dikali T.
0 sama dengan VP dikurang beta dikali T2. T sama dengan T1 ditambah T2. T sama dengan VP per alfa ditambah VP per beta sama dengan VP beta ditambah VP alfa per alfa dikali beta. T sama dengan T kurung buka alfa dikali beta kurung tutup sama dengan VP beta ditambah VP alfa. Jadi T kurung buka alfa dikali beta kurung tutup sama dengan VP kurung buka alfa ditambah beta kurung tutup. Jadi VP sama dengan alfa dikali beta per alfa ditambah beta dikali T. S1 sama dengan VOT1 ditambah 1/2 alfa dikali T kuadrat. S1 sama dengan 0 ditambah 1/2 alfa dikali T1 kuadrat. S1 sama dengan 1/2 alfa dikali T1 kuadrat. S2 sama dengan VOT2 dikurang 1/2 beta dikali T2 kuadrat. S2 sama dengan alfa dikali T1 dikali T2 dikurang 1/2 beta dikali T2 kuadrat. S2 sama dengan alfa dikali T1 kurung buka T dikurang T1 kurung tutup dikurang 1/2 beta kurung buka T dikurang T1 kurung tutup kuadrat sama dengan alfa dikali beta dikali T per alfa ditambah beta kurung buka T dikurang beta dikali T per alfa ditambah beta kurung tutup dikurang 1/2 beta dikali T2 kurung buka alfa ditambah beta dikurang beta per alfa ditambah beta kurung tutup kuadrat sama dengan alfa dikali beta dikali T kuadrat per alfa ditambah beta kurung buka alfa per alfa ditambah beta kurung tutup dikurang 1/2 beta dikali T kuadrat kurung buka alfa per alfa ditambah beta kurung tutup kuadrat sama dengan alfa kuadrat dikali beta dikali T kuadrat per kurung buka alfa ditambah beta kuadrat dikurang 1/2 alfa kuadrat dikali beta dikali T kuadrat per kurung buka alfa ditambah beta kurung tutup kuadrat sama dengan alfa kuadrat dikali beta dikali T kuadrat per 2 kurung buka alfa ditambah beta kurung tutup kuadrat, sehingga jarak total adalah S sama dengan S1 ditambah S2. S sama dengan 1/2 alfa dikali T1 kuadrat ditambah alfa kuadrat dikali beta dikali T kuadrat per 2 kurung buka alfa ditambah beta kurung tutup kuadrat. S sama dengan alfa dikali beta kuadrat dikali T kuadrat per 2 kurung buka alfa ditambah beta kurung tutup kuadrat ditambah alfa kuadrat dikali beta dikali T kuadrat per 2 kurung buka alfa ditambah beta kurung tutup kuadrat. S sama dengan 1/2 dikali alfa dikali beta dikali T kuadrat per 2 kurung buka alfa ditambah beta kurung tutup. T sama dengan T1 ditambah T2. T sama dengan akar 2H per G ditambah H per V. 0 sama dengan akar 2H per G ditambah H per V dikurang T. 0 sama dengan V akar 2H per G ditambah H per V dikurang TV. 0 sama dengan V kurung buka akar 2H per G kurung tutup H ditambah H kuadrat kurang TV. 0 sama dengan H kuadrat ditambah V kurung buka akar 2H per G kurung tutup H dikurang TV. Jadi H1 sama dengan V per
akar 2G ditambah 1/2 akar 2V kuadrat per G ditambah 4TV. H2 sama dengan V per akar 2G dikurang 1/2 akar 2V per 2V kuadrat per G ditambah 4TV. Dan didapatkan hasil yaitu H sama dengan min V per akar 2G ditambah 1/2 akar 2V kuadrat per G ditambah 4TV kuadrat. Soal LKM 3 gerak parabola. Soalnya adalah peluru A ditembakkan dengan sudut elevasi A berselang waktu T dan peluru B ditembakkan dengan sudut elevasi B. Jika kecepatan awal kedua peluru sama besar, hitung kapan kedua peluru bertumbukan di udara. Penyelesaian soal LKM 3. Diketahui POA sama dengan POB sama dengan PU. Waktu peluru A sama dengan TA sama dengan T, kemudian TB sama dengan T kurang T. First gerak peluru adalah untuk peluru A dirumuskan RA T sama dengan RA atau T tambah RA dalam kurung T sama dengan PU cos AT tambah dalam kurung PU sin AT kurang 1/2 GT kuadrat. Untuk peluru B, RB dalam kurung T sama dengan RB dalam kurung T tambah RB dalam kurung T dan dihasilkan dengan PU cos B dalam kurung T kurang T tambah dalam kurung PU sin A dalam kurung T dikurang T dikurang 1/2 G T dikurang T kuadrat. Kedua peluru bertumbukan jika RA dalam kurung T sama dengan RB dalam kurung T dengan PO cos AT sama dengan PO cos B T kurang T, cos AT sama dengan cos B T kurang T, T cos B kurang cos A sama dengan T cos B dan dihasilkan dengan T sama dengan cos B per cos B kurang cos A T. Selanjutnya, yang B, RA dalam kurung T sama dengan RB dalam kurung T, PO sin AT kurang 1/2 GT kuadrat sama dengan PO sin B dalam kurung T kurang T kurang 1/2 GT kurang T kuadrat. 2 PO sin AT kurang GT kuadrat sama dengan 2 PO sin B T kurang T kurang G T kurang T kuadrat. 2 PO sin AT kurang sin B dalam kurung T kurang B kuadrat sama dengan G T kuadrat kurang dalam kurung T kurang T kuadrat. 2 PO atau sin AT dikurang sin BT tambah sin BT sama dengan G dalam kurung T kurang dalam kurung T kurang T dalam kurung T tambah T kurang T. 2 PO dalam kurung sin AT kurang sin BT tambah sin BT sama dengan GT dalam kurung 2T kurang T. 2 PO atau sin A kurang sin B T tambah 2 PO sin BT sama dengan GT dalam kurung 2T kurang T. Nah, selanjutnya substitusi 1 ke 2 untuk memperoleh 2 P0 buka kurung sin A dikurang sin epalasi tutup kurung buka kurung cos epalasi per cos epalasi dikurang cos A tutup kurung T ditambah 2 P0 sin epalasi T sama dengan G T buka kurung 2 buka kurung cos epalasi per cos epalasi kurang cos A tutup kurung T dikurang T. Kemudian
2 P0 himpunan buka kurung sin A dikurang sin epalasi tutup kurung buka kurung cos epalasi per cos epalasi dikurang cos A tutup kurung ditambah sin epalasi tutup himpunan T sama dengan G dalam kurung 2 dalam kurung cos epalasi per cos epalasi dikurang cos A tutup kurung dikurang 1 tutup kurung T pangkat 2. Kemudian 2 P0 himpunan buka kurung sin A dikurang sin epalasi tutup kurung buka kurung cos epalasi per cos epalasi dikurang cos A tutup kurung ditambah sin epalasi tutup himpunan sama dengan dalam kurung cos epalasi ditambah cos A per cos epalasi dikurang cos A tutup kurung G dikali T. Kemudian 2 P0 himpunan dalam kurung sin A dikurang sin epalasi tutup kurung cos epalasi ditambah dalam kurung cos epalasi dikurang sin A tutup kurung sin epalasi per cos epalasi dikurang cos A tutup himpunan sama dengan dalam kurung cos epalasi ditambah cos A per cos epalasi dikurang cos A tutup kurung G dikali T. Kemudian 2 P0 himpunan dalam kurung sin A cos epalasi dikurang sin epalasi dikurang cos epalasi ditambah sin epalasi cos epalasi dikurang sin A sin epalasi per cos epalasi dikurang cos A tutup himpunan sama dengan buka kurung cos epalasi ditambah cos A per cos epalasi dikurang cos A tutup kurung G dikali T. Kemudian 2 P0 himpunan dalam kurung sin A cos epalasi dikurang sin A sin epalasi per cos epalasi dikurang cos A tutup himpunan sama dengan dalam kurung cos epalasi ditambah cos A per cos epalasi dikurang cos A tutup kurung G dikali T. Kemudian 2 P0 dalam kurung cos epalasi dikurang sin epalasi tutup kurung sin A sama dengan dalam kurung cos A ditambah cos epalasi tutup kurung G dikali T. Jadi T sama dengan 2 dalam kurung sin A dalam kurung cos epalasi dikurang sin epalasi per cos A ditambah cos B tutup cos epalasi tutup kurung dikali P0 per G. Jadi itu jawabannya. Terima kasih. Nah, untuk soal tantangan LKM 4, yaitu sebuah lift naik dengan kecepatan alfa L, kecepatannya VL saat berada pada posisi H dari tanah, itu T sama dengan 0, dan sebuah bola tenis dilempar ke atas dengan kecepatan VLB relatif terhadap lift. Jika percepatan gravitasi bumi sama dengan G, tentukan A. Waktu yang diperlukan bola atau T1 untuk mencapai ketinggian maksimum relatif terhadap tanah. Yang kedua, ketinggian maksimum bola relatif terhadap tanah. Yang ketiga, percepatan bola relatif terhadap lift. Yang keempat, waktu yang diperlukan bola yaitu T2 untuk mencapai ketinggian maksimum relatif terhadap lift. Yang kelima, ketinggian maksimum bola relatif terhadap lift. Yang terakhir, yaitu waktu bola menyentuh lantai lift. Nah, untuk penyelesaian soal tantangan LKM 4, yang pertama, untuk soal pertama, ketinggian maksimum tercapai pada saat V sama dengan 0, yaitu saat T1 sama dengan VBE ditambah VE per G. Lalu untuk menjawab soal kedua, ketinggian maksimum adalah Ymax sama dengan H tambah VBE tambah VE pangkat 2 per 2G. Untuk menjawab soal ketiga, dalam kerangka lift, percepatan bola adalah ABE sama dengan G tambah AE, arahnya ke bawah. Untuk menjawab pertanyaan nomor 4, kecepatan bola dalam kerangka lift ini adalah VBE, ketinggian mula-mula adalah 0.
ketinggian maksimum dicapai saat V sama dengan 0, yaitu T2 sama dengan V pangkat 2 per 2 dikali G tambah AE. Untuk pertanyaan kelima, ketinggian maksimum sama dengan Y sama dengan V T2 dikurang 1/2 ABE T2 pangkat 2. Y max-nya sama dengan V pangkat 2 per 2 dikali G tambah AE. Untuk menjawab pertanyaan terakhir, bola menyentuh lift lagi pada saat T sama dengan 2T2, T sama dengan 2 VBE per G tambah AE.